Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya, Bunda Riana di sini. Semoga kalian mendapatkan jalan yang lebih diridhoi Allah, ya, diberikan Allah rasa keberkahan, jalan petunjuk dan hidayah yang dimuliakan Allah, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, Bunda mengucapkan, ya, bela sungkawa terhadap kejadian pesawat yang terjatuh di Kalimantan, Pontianak, yaitu daerah Bunda, ya. Semoga amal mereka diterima di sisi Allah dan semua mereka mendapat keluarga yang ditinggalkan, mendapatkan suatu keikhlasan dan menerima ujian Allah itu dengan lapang dada, ya, dan kembali dengan mereka tadi betul-betul menerima ujian Allah dengan lapang dada, dengan segala sesuatu itu sudah kehendak Allah. Semoga apa yang terjadi dengan saudara kita menjadi suatu peringatan buat kita, banyak lebih menguatkan ketaatan kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan apapun agama kalian, ya. Semoga semua kejadian, semua rahasia Allah itu yang sudah terjadi, bahwa kita hanyalah manusia yang tidak lepas dari kodrat dan iradatnya yang Allah sudah tetapkan, apa ketentuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, ya. Jadi Bunda hanya bisa semoga beliau almarhumah diterima di sisi Allah dan dipermudah jalan mereka menuju Sang Pencipta, ya. Di sini Bunda akan menjawab banyak pertanyaan tentang black magic, ya, atau ilmu pengasihan, atau santet teluh, ataupun sejenis black magic, ya. Di sini Bunda akan menjelaskan bagaimana memutus mata rantai si pelakon, ya, ataupun dibantu seorang oknum untuk melakukan ilmu-ilmu yang merusak kehidupan orang lain, menyesatkan kehidupan orang lain dalam kehidupan orang lain, ya, karena mereka mungkin tanpa mereka sadari, ya, apapun dalam perbuatan kita merusak kehidupan orang lain, menyesatkan kehidupan orang lain, hanya keserakahan dalam hati kita, hanya keserakahan di dunia ini. Mungkin mereka tidak memahami, ya, balasan apa yang mereka akan dapat pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yang Bunda pahami selama ini, ya. Jadi kalau yang kalian sengaja menggunakan, ya, hal-hal yang memang melakukan black magic, melakukan teluh, melakukan santet, melakukan apapun dalam kehidupan yang memang tidak diridhoi sama Allah, ya. Nomor satu, sujud dan ibadah kita, sedekah kita tidak diterima oleh Allah dengan baik, ya. Bukan Allah tidak menerima nih, ya, tapi apa yang kita lakukan, tapi Allah tidak menerimanya dengan baik karena perbuatan kita yang sudah tidak diridhoi sama Allah, ya. Jadi disinilah, ya, segala sesuatunya harus kalian mengerti sebelum kalian lakoni, sebelum kalian pahami, ya, sebelum kalian tahu akibat dan sebab, ya. Jadi kalau kalian semuanya ingin cara pintas, ya, cepat, mudah, dengan sesuatu yang kalian inginkan dengan seketika, pahamilah kehidupan itu tetap ada satu bayaran, ya, ada suatu ketentuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, ya. Jangan mencari jalan pintas, jangan mencari jalan yang memang sudah Allah mengatakan di dalam kitab suci Al-Quran, apapun yang kalian buat dalam kehidupan manusia, berbuatlah kebaikan, berbuatlah bermanfaat buat kehidupan orang lain, agar kalian akan terjaga kehidupan yang memang aku
menjaga kalian dengan suatu kebaikan perbuatan kalian ya. Jadi kalau orang lain yang mengawasin kita ya enak, betul enggak? Kalau para yang lain mengawasi kita ya mungkin hidup kita tidak ada mendapat suatu hukum tabur tuai ataupun hukum alam ya, karena yang mereka lakukan itu tidak disenangi sama Allah ya, tapi diizini sama Allah ya. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, baik dan buruknya sifat kita ya, keinginan kita, kalau sudah terjadi berarti diizini, tapi kita tidak disenangi sama Allah, hidup kita dimurkai sama Allah, hidup kita tidak akan menemukan keberkahan dan kebahagiaan dari Allah ya. Itulah kehidupan. Di sini Bunda akan menjawab yang selama ini Bunda pahami ya. Jadi seandainya kalian ini pelakon ya, atau melakukan dengan sengaja ya, memblack magic orang, menghancurkan hidup orang dengan hal-hal yang memang kalian dibantu, hal-hal yang memang tidak diridhoi sama Allah, tidak disenangi sama Allah, tapi kalian lakukan dengan nafsu duniawi kalian ya, dibantu oknum-oknum ya. Jadi di sini kalau kalian mau memutus mata rantai melakukan black magic ataupun guna-guna ataupun ilmu telu ataupun ilmu pengasihan ya, kalian tadi ya, melakukan sholat tobat ya, sholat tobat setelah jam 12 malam ya. Dan jam 12 malam itu selama 44 hari kalian melakukan sholat tobat ya. Bertobat kalian menyakitin orang lain, menyesatkan jiwa orang lain ya, terutama kalian tanpa kalian sadari kalian menyesatkan diri kalian sendiri ya, bahwa kalian ini menjalankan yang tidak disenangi sama Allah ya. Jadi kalian ingin memutus mata rantai itu, lakukan sholat tobat ya, sunat tobat 44 hari ya. Baca yang kalian pahami, yang penting 4 raja Al-Quran ini, Qul a'udzu birabbin nas, Qul Allahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq ya, Qul ya ayyuhal kafirun, dan ayat kursi 7 kali, dan mohon tobatnya sama Allah ya, dan selawat baginda Rasulullah 21 kali ya, agar tobat kalian kepada Allah itu diampunkan sama Allah ya. Itu 44 hari, agar apa yang kalian lakukan dalam kehidupan orang lain ya, agar tadi mata rantai energi doa kalian itu memutus mata rantai dalam kehidupan orang yang kalian kirim, dan akan memutus mata rantai dalam kehidupan kalian sendiri. Itu energi ya, energi yang negatif ya, energi sifatnya penghancur ya. Jadi setelah kalian melakukan black magic itu, dan keluarga siapapun yang kalian kehendaki setelah hancur, kalian jangan senang-senang sayang ya, kalian jangan merasa bangga, kalian jangan merasa kepuasan ya. Setelah orang yang kalian kirim black magic itu hancur ya, tanpa kalian sadari ya, black magic yang kalian kirim itu kembali ya dalam kehidupan kalian ya. Dalam kehidupan kalian dia akan menghancurkan terutama keimanan kalian, terutama harga diri kalian, terutama harta benda kalian akan terikut ya. Jadi dan kalian akan harus memahami ya, anak keturunan kalian itu juga berlaku menerima energi-energi yang negatif yang pernah kalian lakoni dalam kehidupan kalian ya. Jadi caranya kalian memutuskan mata rantai ini ya, sunat tobat di atas jam 12 malam ya, selama 44 hari ya. Bertobatlah kepada Allah supaya zat yang kalian pergunakan untuk kehidupan orang lain dan tidak lagi menghancurkan kehidupan orang lain dan kehidupan kalian. Kalian menghancurkan kehidupan orang lain, belum tentu orang lain itu akan mendapat kehancuran sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalianlah yang melakukan dan melakoni dengan dibantu oknum-oknum, tanpa kalian sadari kalian akan menanggung kehancuran itu semua.
seumur hidup kalian. Ya, semoga kalian pahami apa yang Bunda jelaskan. Ya, semoga kalian menyadari, berbuatlah kebaikan karena kebaikan itu penyelamat kehidupan dunia dan akhirat kalian. Dan kalau kalian tidak menyadari apa artinya pembalasan yang Allah berikan, disinilah kalian akan tahu aturan, ya. Hukum tabur tuai itu adalah suatu keadilan dari Allah, ya. Walaupun mereka